Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sakanan Tanur Firdaus dengan NLP 04200441. Sini saya akan menjelaskan alat untuk tugas saya yang sudah saya buat, yaitu dengan judul Rancang Bangun Sistem Pemantauan Gas Berbahaya dengan penggunaan BSN berbasis ESP32 pada powerbank kapal. Di sini sistem yang saya buat yaitu saya memiliki 4 panel. Yang pertama panel master sebagai pusat kontrol, lalu ada 3 panel slave yang akan mendeteksi gas-gas yang sudah terpantau pada sensor itu. Untuk sistem monitoringnya saya menggunakan web monitoring berbasis topologi MQTT. Lalu untuk pengujian yang akan saya lakukan ada 2 pengujian metode, yaitu nanti saya akan menggunakan atau mengecek blower dan buzzer ketika sensor-sensor saya mendeteksi gas berbahaya. Lalu yang kedua non metode, jadi untuk pada ujian ini hanya untuk mendeteksi sistem berhasil atau tidak. Lalu di sini saya akan menjelaskan panel-panel dan isi-isi panel yang sudah saya buat. Saya memiliki 1 panel master dengan isi 1 terminal blok. Lalu di sini ada dimmer LSA 002 untuk gunanya untuk mengoperasikan pada blower ini sebagai aktuator. Lalu di sini ada power supply 12 volt 10 ampere untuk tegangan input. Lalu di sini ada LM256 untuk step down dari Raspberry Pi yang saya gunakan untuk node server. Lalu di sini ada PCB saya yang berisi ESP32, lalu ada SIM800L. Lalu pada pintu saya memiliki 3 sensor yang berbeda. Yang pertama yang paling kiri saya memiliki sensor MQ135 untuk mendeteksi nitrogen oksida. Lalu untuk yang kedua MQ7 untuk mendeteksi karbon monoksida. Lalu yang ketiga ini sensor SHT20 untuk mendeteksi suhu dalam ruangan powerbank kapal. Lalu di sini ada LCD 20x4. Lalu untuk access point-nya yang dimana Raspberry Pi ini menjadi node server, saya menggunakan 1 router untuk menjadikan access point. Lalu lanjut, ini saya memiliki panel node 1 yang berisi 3 sensor yang sama dengan panel master. Lalu sini ada antena untuk ESP32. Isi dari panel node slave ini saya memiliki 4 baterai, yaitu dengan konfigurasi 2 seri dan 2 paralel. Lalu untuk PCB ini dengan isi ESP dan step down, dan juga ada terminal atau pin JST dengan tujuan menyambungkan 3 sensor ini. Ini saya juga memiliki panel slave 2. Di sini ada node 2 yang berisikan sama dengan node 1. Jadi untuk ketiga panel slave ini memiliki konfigurasi isi yang sama. Lalu sini saya memiliki 1 panel lagi, yaitu panel node slave 3 yang berisikan sama dengan panel node slave 2 dan panel node slave 1. Untuk peletakannya keempat panel ini, yang pertama yaitu 1 panel master di dekat pintu untuk mensirkulasi udara yang ada di dalam powerbank. Lalu 1 buah node slave untuk mendeteksi gas berbahaya yang dekat pada exhaust sebelah kiri. Lalu untuk node slave 2 saya letakkan di dekat exhaust sebelah kanan. Lalu untuk node slave 3 saya letakkan dekat generator dan pintu pada powerbank. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang tugas akhir saya.
dengan judul tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan pengujian metode yang dimana saya akan mengetes sistem yang sudah saya buat. Pada panel master ini saya meletakkan satu blower dan satu buzzer ketika dia mendeteksi gas MQ135 dan MQ7 melebihi ambang batas. Di sini saya akan mencoba sistem yang sudah saya buat, yaitu terdapat ada satu buzzer dan satu blower sebagai sirkulasi udara dan juga sebagai aktuator. Berikut ada aktuatornya. Jika MQ135 dan MQ7 melebihi nilai ambang batas yang sudah saya tetapkan, maka akan berbunyi. Di sini terdapat ada blower yang menjaga airflow pada ruangan power pack sebesar 20 feet, yaitu dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 2 meter. Berikut web monitoring yang sudah saya buat. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada node 1 sebagai master, mendeteksi gas dan suhu pada node master. Lalu ada slave 1. Di sini ada slave 2 dan slave 3. Masing-masing mendeteksi 3 sensor yang berbeda. Sini terdapat aktuator, buzzer peringatannya on dan dimmer AC on. Sekian pengujian pertama saya, yaitu pengujian non metode. Nanti akan dilanjutkan dengan pengujian yang kedua, yaitu pengujian menggunakan metode. Baik, saya akan melanjutkan dengan skema pengujian yang nomor 2, yaitu pengujian menggunakan metode rule based algorithm. Di sini skema pengujiannya menggunakan korek api, yang dimana nanti setiap panel, baik itu master ataupun slave, sensor gasnya akan mendeteksi gas dari korek api tersebut. Jika salah satu atau keduanya mendeteksi gas yang berlebihan sesuai dengan nilai ambang batas yang sudah saya tetapkan, maka dia akan menjalankan kedua aktuator yang sudah saya set di panel master. Baik, di sini saya akan mencoba memulai dengan start engine. Baik, di sini saya akan memulai start engine dengan dibantu dengan Mas Agus sebagai teknisi. Saya akan mengetes kedua sensor saya, yaitu sensor MQ135 dan MQ7. Jika dia mendeteksi dengan skema pengujian gas korek api, dia akan menjalankan aktuator untuk berupa blower dan buzzer. Saya akan coba mengetes aktivitasnya. Ada yang terjadi, dia akan menjalankan blower dan juga buzzer akan berbunyi. Lalu yang kedua, saya akan mengetes sensor MQ135 saya. Saya akan melakukan pengujian yang kedua pada sensor MQ135 dan kita dengan api. Akan membunyikan buzzer, juga menjalankan blower. Ketika gasnya sudah hilang, maka blowernya akan ujian yang kedua, saya akan melakukan pada step yang ketiga yang berada dengan exhaust. Saya akan menguji dengan skema pengujian dengan panel master, yaitu menggunakan korek gas. Lalu saya akan men-trigger kedua sensor saya, MQ5 dan MQ7. Saya akan men-trigger sensor MQ7 terlebih dahulu. Aktuator yang pada panel master akan berbunyi dan menjalankan blower. Ketika sudah hilang gas pada sensor MQ7
pada slip yang ketiga blower akan mati sendiri dan masuk juga. Jadi saya akan mengetes sensor MQ135 saya ketika saya trigger dengan korek, apakah blower dan buzzer akan menyala. Nilai gasnya berkurang dikarenakan sudah disedot oleh buzzer, oleh blower maksud saya, maka akan mati blowernya, juga buzzernya juga akan mati. Ini saya akan melakukan pengujian pada panel yang kedua, yaitu panel slip yang pertama. Lalu di sini saya akan mengetes sensor MQ135 dan MQ7. Jika saya men-trigger dengan skema pengujian korek gas, maka blower dan buzzer sebagai aktuator akan menyala. Jadi saya akan mengetes yang pertama sensor MQ7 dahulu. Lalu yang kedua saya akan melakukan pada sensor MQ135. Saya akan melanjutkan pada panel yang ketiga, panel slip ketiga, yaitu panel slip nomor 2 yang diletakkan sangat dekat dengan exhaust. Lalu saya akan melakukan skema pengujian dengan korek gas yang akan saya uji, yaitu sensor MQ135 dan MQ7 yang akan mendeteksi gas. Yang pertama saya lakukan pada sensor MQ135. Pada blowernya nanti akan on dan juga buzzernya akan on. Ini saya akan melanjutkan pada sensor MQ7 yang kedua, saya akan coba men-trigger dengan korek gas. Yang sudah dilihat blower dan buzzer menyala. Lalu ketika sensor MQ7 sudah tidak mendeteksi gas yang sesuai dengan nilai yang batas, maka blower dan buzzer mati. Dan airflow pada power tank sudah bersih, sangat bersih. Sekian pengujian yang kedua dengan metode sudah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.